Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ridwan Putra, SHMH. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Prima Nusantara, Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Nama mata kuliah adalah Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara ini terletak di semester 2 atau tingkat 1 dengan beban 2 SKS. Nah, dosen mengajar di mata kuliah ini adalah tim, adapun saya bertindak sebagai ketua tim. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini merupakan mata kuliah inti pada program sarjana ilmu hukum. Perkuliahan Hukum Tata Negara ini merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa tentang konsep dasar tata negara, sumber dari hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, serta sistem ketatanegaraan di Indonesia, dan juga lembaga-lembaga dalam negara kesatuan, serta tentang hak dan juga demokrasi. Yang diharapkan dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa memahami dan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, melakukan deteksi dini, konsultasi, kolaborasi merupakan rujukan didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi sesuai ruang lingkup hukum tata negara. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk konsep desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan di Indonesia. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengkaji kedudukan dan kewenangan daerah istimewa dalam kerangka hukum tata negara serta implikasinya terhadap hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan prinsip hukum tata negara dalam menganalisis permasalahan aktual ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan otonomi daerah dan juga reformasi kelembagaan negara. Adapun teknik pembelajaran dengan delivery, interaksi, dan asesmen. Pada komponen delivery, saya menyampaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan luring ataupun daring, atau melalui WhatsApp group, dan materi dikirimkan melalui LMS. Yang kedua, komponen interaction, yaitu kita berdoa bersama, melakukan pengecekan kehadiran, serta memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan. Lalu pemaparan materi menggunakan metode ceramah, tanya jawab, studi kasus, serta diskusi kelompok. Yang ketiga, komponen asesmen dalam penilaian, saya menggunakan pembobotan, kuis dan tugas sebesar 20%, dan partisipasi di dalam kelas atau keaktifan sebesar 15%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan UAS juga 20%. Dalam soal UTS dan UAS, saya menggunakan soal multiple choice dan dalam bentuk kasus di mana soal tersebut merujuk pada soal kompetensi agar mahasiswa terbiasa dengan soal-soal tersebut. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum. Selamat siang, kawan-kawan. Sehat ya? Oke, kita kuliah Hukum Tata Negara pertemuan ke-9. Oke, sebelum kuliah, kita panjatkan doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-9 tentang desentralisasi asimetris dan daerah istimewa. Nah, di pertemuan minggu lalu, apa pembahasan kita? Ada yang tahu? Oke, lembaga negara ya. Jadi kawan-kawan semua masih ingat ya lembaga negara. Apa itu lembaga negara? Oke, terima kasih. Bagus ya, masih ingat dengan pertemuan kita di minggu lalu. Nah,
Sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai, kita absen sebentar. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak ada kabar? Siapa? Putri izin. Oke, semoga minggu depan dia bisa join dengan kita ya. Saya mulai absen yang pertama ya. Cuma Putri yang tidak hadir? Ya, Hilda? Oke. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke pertemuan kita. Desentralisasi asimetris dan daerah istimewa di Indonesia. Saya berdiri ya, karena jam-jam sore jam ngantuk. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Dan pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang desentralisasi dan daerah istimewa di Indonesia. Nah, memahami konsep ini kita tentu harus tahu tentang pengertian dari desentralisasi itu. Desentralisasi itu apa? Ada yang paham kawan-kawan? Rahman tahu apa itu desentralisasi? Ya, benar. Jadi desentralisasi itu adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, jadi hari ini kita tidak berbicara tentang desentralisasi saja, tapi kita berbicara tentang desentralisasi asimetris. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi asimetris? Ada yang paham itu? Ya, coba. Apa? Ada daerah yang diperlakukan khusus, Pak. Dan kalau simetris itu perlakuannya itu setiap daerah itu sama, Pak. Ya, jadi desentralisasi asimetris. Ya, benar, tepuk tangan dulu buat Hilda. Nah, jadi pemerintah pusat melakukan sistem atau penamaan dengan desentralisasi asimetris dan simetris. Kalau simetris yang disampaikan oleh tadi oleh saudara Rahman, yang asimetris oleh si Hilda. Nah, jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Nah, makanya ada namanya desentralisasi asimetris. Nah, di mana daerah yang diberikan kewenangan desentralisasi asimetris itu? Ada yang tahu? Contoh daerah yang diperlakukan dengan asimetris. Ya, Yogyakarta benar. Apa lagi? Papua benar. Apa lagi? Aceh. Ya, Aceh juga termasuk. Jadi Aceh, Yogyakarta, dan Papua itu adalah daerah yang disebut dengan desentralisasi asimetris. Artinya dia atau mereka daerahnya itu berbeda dan memiliki kekhususan. Ada yang tahu apa apa dasar hukum diberikannya daerah yang saudara sebutkan tadi itu sebagai daerah khusus atau daerah yang diberikan ini desentralisasi asimetris dalam Undang-Undang Dasar pasal berapa itu? Ada yang tahu? Pasal 18B Undang-Undang Dasar. Ada yang tahu isinya? Yang poinnya di sana itu, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Nah, jadi sepanjang daerah itu masih memperlakukan adatnya dan adat itu masih hidup sampai hari ini dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Artinya itu yang disebut dengan apa tadi pembahasan kita? Desentralisasi asimetris. Yang contohnya apa tadi? Apa tadi contohnya? Daerah yang 3 tadi apa? Jakarta. Oke, jadi alasan diberikannya desentralisasi asimetris kepada daerah tadi apa salah satunya? Coba dulu. Ada yang tahu? Apa alasannya kira-kira? Ya, silakan Rahman. Ya, benar. Yang lain? Kalau Aceh itu kenapa dia diberikan daerah istimewa? Apa alasannya? Pasca perjanjian? Ya, benar. Jadi artinya alasannya adalah alasan politik. Kalau Yogyakarta? Ya, karena pernah menjadi ibu kota negara dan budayanya yang dianggap masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Ada lagi yang lain? Contoh daerah istimewa sudah tadi ya? Atau yang diperlakukan sebagai desentralisasi itu? Sekarang pertanyaannya, dari 3 daerah yang desentralisasi asimetris tadi atau daerah istimewa tadi, tentu ketiganya itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, misalnya Aceh. Aceh itu istimewa karena sistem hukum yang diterapkan di sana. Walaupun tadi latar belakangnya adalah karena pasca perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia bersama GAM di apa tadi Rahman? Helsinki
Nah, pasca itu Aceh diberikan daerah istimewa karena mereka melakukan atau menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukum di sana. Kalau Yogyakarta, dia diberikan status daerah istimewa karena budayanya dan secara historis pernah menjadi ibu kota negara. Kalau Papua, sekarang ke Papua. Papua itu dikatakan masuk desentralisasi asimetris, kenapa dia? Kenapa? Apa alasannya Papua itu masuk bagian dalam daerah yang diberikan desentralisasi asimetris itu? Karena dia punya budaya yang berbeda dan demi percepatan pembangunan. Ya, dan pada prinsipnya dari ketiga daerah tadi sama-sama menjaga kelestarian budaya dan menjaga persatuan. Ini kan negara namanya negara kesatuan ya. Tentu daerah-daerah itu biasa sepanjang tidak bertentangan. Nah, dan yang paling penting dia itu tetap di dalam NKRI. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari 3 pembahasan kita tadi, ada 3 daerah yang diberikan desentralisasi tadi. Sekarang tujuan dari desentralisasi asimetris. Yang pertama apa? Kenapa tidak simetris saja semua ini? Ya, silakan. Ya, benar. Alasan yang berikutnya apa? Itu baru satu. Benar itu Rahman itu. Yang lain? Yang lain bagaimana? Oke, ada yang tahu apa tujuan dari desentralisasi asimetris tadi? Selain menjaga kebudayaan yang disampaikan oleh Rahman tadi? Ya, benar. Yang lain apa? Ya, memberi keadilan. Nah, jadi di Indonesia ini, karena negara kita ini terlalu luas, maka pembangunan dan demi mewujudkan keadilan itu, maka perlu diberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing daerah. Nah, jadi alasan mendasarnya ini adalah demi menjaga kesejahteraan, mengurangi konflik, dan menjaga keadilan, serta menjaga budaya yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada studi kasus atau pertanyaan sederhananya, apakah semua daerah bisa menjadi daerah istimewa? Kenapa? Apa alasannya tidak bisa? Ya, benar. Jadi jawabannya tidak semua daerah itu bisa menjadi daerah istimewa. Kalaupun dia semuanya mengajukan daerah istimewa, tentu tidak ada lagi keistimewaannya. Nah, tentu daerah yang dapat dikatakan istimewa itu adalah daerah yang memiliki syarat-syarat tertentu supaya bisa dikatakan sebagai daerah istimewa. Nah, tentu dalam konstitusi kita telah diatur bagaimana caranya suatu daerah itu dapat dikatakan sebagai daerah istimewa. Dan di Indonesia hari ini, sekarang mungkin kawan-kawan hanya tahu beberapa daerah istimewa, mungkin saudara hanya tahu tentang Aceh, Yogyakarta. Nah, itu yang masih istimewa hari ini. Jauh sebelum itu, ada beberapa daerah yang dianggap istimewa, tapi sekarang keistimewaannya itu dicabut. Contohnya apa? Surakarta contohnya. Surakarta. Surakarta itu dulu adalah daerah istimewa, sekarang tidak lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada daerah di sini, Sumatera Barat. Sumatera Barat dengan adat yang berbeda dan pernah menjadi ibu kota negara dan bahkan pendiri bangsa itu mayoritas dari Sumatera Barat. Baru-baru ini ada seminar nasional yang diadakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam mendiskusikan Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Beberapa guru besar dan pemuka atau pemerhati budaya mengatakan bahwa 75% dari pendiri bangsa kita itu adalah orang Sumatera Barat. Pertanyaan sederhananya, bagaimana menurut saudara, kalau tadi kan pertanyaannya apakah semua daerah bisa menjadi istimewa? Jawabannya tentu
Tidak, karena ada berbagai macam alasan. Sekarang pertanyaannya kita sederhanakan. Bagaimana kalau Sumatera Barat menjadi daerah istimewa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat, di pasal 5-nya yang mengatakan bahwa Sumatera Barat itu berfalsafah adat basandi sarak basandi kitabullah. Nah, dari undang-undang itu kita kaitkan dengan undang-undang dasar, dan hari ini kawan-kawan juga melihat dengan adanya perlakuan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi asimetris dan simetris ini, pertanyaannya, jika seandainya Sumatera Barat ini mengajukan diri menjadi menjadi daerah istimewa, menurut kawan-kawan bagaimana? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Singkat, padat, ya. Tepuk tangan dulu buat Rahman. Jadi memang kalau kita lihat, Sumatera Barat ini memiliki potensi keistimewaan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum tata negara. Jadi saudara kalau mau melihat bagaimana negara ini dalam memberikan atau mewujudkan suatu daerah itu menjadi daerah istimewa, saudara boleh lihat di jurnal atau buku ataupun di Google Scholar, cari nama saya. Jadi penelitian saya itu cenderung mengarah kepada desentralisasi. Nah, jadi kawan-kawan nanti yang berminat atau mengambil peminatannya kepada hukum tata negara, saudara nanti boleh lihat tulisan-tulisan saya atau artikel saya di Google Scholar atau di beberapa buku saya. Kira-kira apa kelebihan dari desentralisasi asimetris ini? Kelebihannya apa kira-kira? Apa kelebihannya? Ya, silakan, Widya. Maksudnya gimana? Fleksibelnya gimana? Ya, jadi fleksibel ya. Yang lain mungkin ada? Ya, coba. Mengakomodasi keberagaman bangsa, di mana mengakomodasi keberagaman Indonesia yang biasa, antara suku, budaya, agama, dan prinsip. Ya, benar. Jadi salah satu kelebihannya itu adalah fleksibel dan juga mengakomodasi keberagaman. Karena negara kita ini sangat banyak budaya dan daerah. Daerah itu juga ada daerah yang sangat sulit kita jangkau atau kita akses. Maka guna percepatan pembangunan, maka perlu diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, untuk mewujudkan keadilan itu yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar, maka pemberian perlakuan yang berbeda itu dianggap sah dan legal, maka itu menjadi sesuatu yang harus diambil oleh pemerintah. Diberikannya kewenangan penuh kepada daerah guna percepatan. Nah, namun di balik kelebihannya tentu ada lagi yang namanya kekurangan dari desentralisasi ini. Kekurangannya itu yang pertama adalah ketimpangan. Jadi desentralisasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara daerah istimewa dengan daerah yang biasa dalam hal sumber daya dan kewenangan. Jadi kekurangan desentralisasi ini juga dapat kita lihat, tidak semua daerah istimewa itu benar-benar maju dia. Jadi tadi kan kawan-kawan sepakat kalau Sumatera Barat itu menjadi daerah istimewa kalau kita lihat dari aspek sosiologis, yuridis, dan historisnya. Kan seperti itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui, kalau kawan-kawan nanti tertarik untuk meneliti tentang keistimewaan Sumatera Barat, ternyata desentralisasi asimetris ini juga memiliki kekurangan. Jangan sampai nanti ketika diberikan status menjadi daerah istimewa, rupanya itu yang menyebabkan kita jauh dari kata istimewa. Coba nanti kawan-kawan diskusikan, mana yang lebih maju di Republik ini
daerah istimewa atau daerah yang biasa saja. Karena kalau sudah menjadi daerah istimewa, kan kewenangan diberikan kepada daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, terkadang kita lupa kalau sebenarnya kata istimewa itu saja tidak cukup. Jadi jangan sampai suatu daerah itu dikatakan istimewa, tapi hanya di atas kertas saja. Dalam implementasinya tidak. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah tentang adanya kecemburuan sosial. Ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dari daerah lain yang mendapatkan perlakuan yang tidak mendapatkan perlakuan yang setara. Contohnya ini hari ini, kecemburuan sosial sebagai peneliti, kita melihat Aceh, kita melihat Yogyakarta. Aceh itu istimewa tadi kenapa? Karena syariat Islamnya. Yogyakarta istimewa karena sistem pemerintahannya dan budayanya. Di Sumatera Barat, sistem pemerintahannya berbeda sendiri di Republik ini, namanya adalah Nagari. Budayanya juga satu-satunya di Indonesia yang menganut sistem matrilineal. Jadi kecemburuan sosialnya itu salah satunya adalah hari ini kalau boleh saya katakan sebagai peneliti, saya juga cemburu dengan adanya daerah istimewa Aceh dan Yogyakarta. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena menurut saya yang lebih istimewa itu adalah Sumatera Barat. Ketika kita gabung Aceh dan Yogyakarta, itu adalah gambaran Sumatera Barat. Kita gabung dua daerah ini, itulah Sumatera Barat hari ini. Dan itu masih hidup dan berlaku sampai hari ini. Poin pentingnya ini tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Itu kekurangan yang kedua, adanya kecemburuan sosial. Kekurangan yang ketiga adalah regulasi yang banyak atau kompleks. Kalau ada daerah biasa, lalu ada daerah istimewa, tentu aturan yang ada dalam pemerintahan pusat atau di bawah Kemendagri tentu banyak macamnya. Contohnya ini hari ini adanya undang-undang desa. Di Sumatera Barat tidak laku ini undang desa. Kita nama daerah yang paling terendah kita namanya adalah Nagari. Nah, untuk penamaan ini saja itu merupakan kekurangan yang sangat luar biasa. Contohnya ini. Dalam undang-undang desa jelas dikatakan bahwa satu desa itu mengelola 1, sekian M per tahunnya. Satu desa. Kalau undang-undang desa itu kita bawakan ke Sumatera Barat, sementara di Sumatera Barat sistem pemerintahannya adalah sistem Nagari. Nagari yang ada di Sumatera Barat itu adalah kumpulan dari beberapa desa dulu namanya. Hari ini kita sebut dengan jorong. Kalau dengan penamaan lama, itu namanya desa. Jadi artinya kelebihan dan kekurangannya desentralisasi asimetris ini sangat banyak sekali. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Tentu kekurangan ini tidak menutup suatu daerah itu tetap mau menjadi daerah istimewa. Sekarang pertanyaan berikutnya, secara sederhana, apa analisis hukum yang bisa kita diskusikan tentang Sumatera Barat ini layak dikatakan sebagai daerah istimewa? Apa kira-kira kajian konstitusional yang saudara pahamilah? Apa dasar hukumnya kira-kira? Ya, silakan. Dan kalau kita lebih dalam lagi, bagaimana kebudayaan-kebudayaan dalam hal leadership atau kepemimpinan, maka Sumatera Barat bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kepemimpinan yang ada di depan dalam hal misalnya kepemimpinan yang utama dan tidak berdasarkan pada sistem darah, tetapi pada sistem uang atau sistem kepatutan. Itu memang berdasarkan pada tarif itu, tapi dalam pemilihan di lapangannya mereka itu menunjukkan siapa yang patut layak. Layakan itu menunjukkan dari bagaimana cara dia misalnya berbicara, orang salah dan sebagainya. Bukan semata soal yang keturunan konstitusional. Itu dari sisi konstitusional yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, dalam perspektif sosial atau sosiologisme, Sumatera Barat itu memiliki sistem sosialis. Kita tahu Pancasila itu memang itu keadilan sosial. Nah, dalam perspektif sosiologinya, dalam Sumatera Barat itu mengandung yang namanya Mabada dan memiliki 9 ruang yang ditempati oleh 9 keluarga. Depannya ada yang namanya rantian yang digunakan nanti untuk kebutuhan pemenuhan keluarga. Dan rantian itu memiliki banyak macam rantian. Ada rantian keluarga, ada juga
rantingnya nanti digunakan apabila ada keluarga lagi yang membutuhkan. Karena mungkin panennya belum ada, sementara dia tidak punya kebutuhan pokok-pokok di masyarakat. Itu menggambarkan sistem sosialis. Nah, dalam hal politik, relatif Sumatera Barat dalam kepemimpinannya itu relatif stabil. Sangat jarang sekali yang kita dengar yaitu yang namanya konflik-konflik internal. Dan cara penyelesaiannya, Sumatera Barat mengalami internal yaitu kemenakan berkuat kepada mama berkuat kepada Pauku, dan pembunuh berkuat kepada yang mana. Yang mana itu berdasarkan pada apa? Yaitu kebijaksanaan dalam pengambilan musyawarah. Penyelesaian yang penting masyarakat adat Sumatera Barat atau meminta Pauku, penyelesaian dengan pendekatan persuasif musyawarah. Sehingga muncul kesepakatan disebut kalau puncak dia sudah dilayangkan, kalau lebih hanya pembunuh. Saya lupa apa kata-katanya. Tapi yang jelas adalah penyelesaiannya pada konflik masalah. Dari 3 hal ini menurut saya hal yang sangat-sangat layak menjadi dasar bagaimana Sumatera Barat mencerminkan kepemimpinan sosialistik dan perspektif hukumnya bisa menjadi daerah istimewa. Oke, terima kasih. Jadi benar apa yang Saudara Rahman sampaikan itu. Jadi dengan berbagai nanti pertanyaannya ya, pertanyaan berikutnya saya jelaskan sedikit lagi. Jadi dengan banyaknya daerah di Indonesia, pemerintah pusat sudah mendesain sesuai dengan konstitusi kita. Atau konstitusi kita sudah mendesain seperti apa pembangunan di daerah itu diharapkan. Nah, maka untuk mewujudkan keadilan sosial yang disampaikan oleh Rahman tadi, maka tidak heran kita kalau setiap daerah yang ada di Indonesia ini diberlakukan sistem kewenangan yang berbeda. Hari ini saja misalnya, ada beberapa daerah yang sedang membuat rancangan undang-undang guna menyatakan daerah tersebut sebagai daerah istimewa. Baru-baru ini, selain Sumatera Barat yang gencar mengajukan diri sebagai daerah istimewa atau yang paling istimewa di Indonesia ini, Melayu juga mengajukan daerah istimewa. Dan ada juga kabupaten kecil di Maluku sana, saya lupa nama daerahnya, sorry, yang juga mengajukan daerah istimewa. Baru-baru ini, Bukit Tinggi juga sedang gencar-gencarnya mengadakan diskusi publik dengan tokoh-tokoh nasional guna menyatakan atau siap menyandang gelar daerah istimewa juga. Semua daerah yang kita sampaikan tadi, secara sosiologis, historis, dan yuridisnya, mereka itu sebenarnya boleh dikatakan patut atau layak menyandang diri sebagai daerah istimewa. Kalau kita lihat mereka hari ini dan mereka di masa lalu. Jadi artinya banyak daerah yang siap menjadi daerah istimewa. Nah, cuman kan dalam pasal 18B ayat 1 dan ayat 2-nya itu sudah dikunci. Dikunci maksudnya itu tidak semua daerah itu yang dapat dikatakan istimewa. Dan dalam aturan pemerintah memang tidak ada spesifikasi resminya, ini loh syarat menjadi daerah istimewa, memang tidak ada. Tapi dalam pasal 18B itu sudah dikunci bahwasanya itu adalah negara mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ada di sana sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Nah, dikunci di sana. Kalaupun ada hari ini masyarakat adat yang mengajukan diri sebagai daerah istimewa, tentu dilihat dulu sejauh mana adat itu masih hidup. Sejauh mana adat itu tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Jadi demi mewujudkan kesejahteraan tadi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi simetris, desentralisasi asimetris, dan pemberian nama atau pemberian status sebagai daerah istimewa dan juga pemberian status sebagai daerah khusus. Nah, untuk daerah khusus kita lanjutkan pada pertemuan kita di pertemuan ke-10. Nah, mungkin untuk sore hari ini itu saja pertemuan kita. Kita tutup diskusi atau kuliah kita dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.